maka orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya percaya tentang malaikat. Pertama, percaya bahwa malaikat itu ada, bukan mitos. Kudu yakin di dalam hatinya bahwa malaikat itu ada. Dari mana? Al-Quran banyak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ada malaikat banyak. Kalau sampai orang tidak percaya bahwa malaikat itu ada, gua kagak percaya malaikat ada, gua kagak lihat, begitu, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam, syahadat lagi, begitu. Ibadah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidaklah mendurhakai malaikat akan Allah, akan apa yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka mengerjakan akan apa-apa yang mereka diperintahkan. Munazzahuna an sifatil bashar, maha suci dari sifat-sifat manusia. Fahum la yakuluna, maka mereka malaikat itu tidak makan, wala yashrabuna dan tidak minum, wala yanamuna dan tidak tidur, wala yattasifuna bidzukuratin wala biunusatin, dan tidak bersifat malaikat itu dengan jenis kelamin laki dan tidak pula dengan jenis kelamin perempuan. Wala abalahum wala umma, tiada bapa bagi mereka dan tiada ibu. Wahum balighuna minal kasrati ma la ya'lamuhum illallah, dan mereka itu amat sangat luar biasa dari banyaknya sesuatu yang tidak mengetahui akan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, sesudah kita tahu kalau yang namanya Rasul itu memiliki siddiq, bahwa Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah bohong seumur hidupnya, bahwa Nabi Muhammad itu amanah, tidak pernah seumur hidupnya ngerjain yang makruh, apatah lagi yang haram. Kerjaan yang dikerjakan Nabi itu dairatun bainal wujub wal mandub. Kalau enggak wajib, sunat. Semuanya pekerjaan Nabi begitu. Sudah kita yakin bahwa Nabi itu tabligh. Apa yang Allah perintahkan disampaikan, enak atau tidak, nyinggung diri atau tidak, disampaikan. Bahwa Nabi itu cerdas. Maka saudara, dengan data-data yang ada, apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kita kudu terima, kita kudu imani. Di antaranya perkara sam'iyat, perkara sam'iyat. Ilmu tauhid itu saudara, pembahasannya ada 3. Pembahasan ilmu tauhid. Yang pertama namanya ilahiyat, yaitu kudu dibahas di dalam ilmu tauhid tentang sifat-sifat Tuhan, baik sifat wajibnya, mustahilnya maupun jaiznya, namanya ilahiyat. Yang kedua nabawiyat, artinya ilmu tauhid itu membahas tentang sifat-sifat Rasul, baik sifat wajib maupun sifat mustahil maupun sifat jaiz. Ini namanya nabawiyat. Yang ketiga namanya sam'iyat. Apa itu? Perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi wajib diyakini keberadaannya, didengar lewat jalur wahyu, baik daripada Al-Quran maupun daripada As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Ini namanya sam'iyat. Dibuktikannya ama kita ndak bisa, wong belum begitu. Kayak contoh hari kiamat dan isi-isinya. Gimana kubur itu jadi raudhah min riyadil jannah? Ya kita kudu mati. Ndak bisa. Ini namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kudu beriman kepada yang gaib. Ini kita kudu yakini. Dan semua nabi dan rasul titik beratnya berbicara sam'iyat, yang didengar. Di antaranya rukun iman yang 6. Sesudah berbicara tentang keimanan kepada Allah, maka wajib diterima semua rukun iman itu. Dalam pengertian, bila dia iman kepada Allah, mantapnya kayak apa, tapi tidak iman kepada sisa rukun iman yang 6, maka imannya tidak diterima. Imannya sebab satu kesatuan yang utuh tidak bisa lepas. Di antaranya mana yang kita kudu imani meski kita enggak lihat? Wa min dzalikal malaikatu. Di antara yang disampaikan oleh Rasul adanya malaikat. Adanya malaikat. Mana kita enggak bisa lihat, tapi kita kudu percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu bentuk plural, bentuk mufradnya malak. Malak jamannya malaikat. Kalau kita enggak dikenal malak, udah langsung jama aja. Alim enggak ada kita bahasanya. Para ulama, ya ulama itu udah pakai para itu.
begitu. Kadang nyebutnya para alim ulama, udah ulama itu udah pakai para begitu, plural. Ini bahasa Indonesia, bahasa, nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan, bahasa. Orang Jawa nggak bisa nyebut aqiqah, ekah, gitu. Begitu. Kekah, kekah ya, enggak, kekah ya, bahasa Jawa. Udah kekah belum? Nggak apa-apa, bahasanya. Itu bahasa kekah di Jawa begitu. Iya, Bang Nur katanya yang mewakili katanya gitu, kekah gitu. Nggak apa-apa, itu sebuah bahasa. Tapi emik juga mati juga gara-gara kekah, nggak boleh. Nggak apa-apa, duduk saja bangku, pakai ini aja. Nggak, tenang saja gitu, aman. Itu bahasa namanya saudara, bahasa kekah. Malaikat, maka orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya percaya tentang malaikat. Pertama, percaya bahwa malaikat itu ada, bukan mitos. Kudu yakin di dalam hatinya bahwa malaikat itu ada. Dari mana? Al-Quran banyak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ada malaikat banyak. Kalau sampai orang tidak percaya bahwa malaikat itu ada, gua kagak percaya malaikat ada, gua kagak lihat, begitu, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam, syahadat lagi. Begitu. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, Allah jelaskan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang ingkar, kufur kepada Allah, kepada malaikat, enggak percaya, potong di sini aja, kan ini inti materinya. Faqad dhalla dhalalan ba'idah, dia sesat dengan amat sangat jauh tersesatnya, menyimpang jauh. Kufur kalau enggak percaya dengan adanya malaikat. Gua kagak lihat, ya Allah, boro malaikat Allah kirim. Akhirnya satu kejadian aneh yang membuat orang hidupnya jadi rada-rada, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Itu zaman namanya zaman rada-rada. Orang tua dulu berkah hidupnya karena kerjaannya jelas. Habis makan gule, tangannya berlemak, dicuci, jelas kerjaannya. Ada orang makan kagak, cuci tangan mulu, cuci tangan. Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras.
Ada nggak yang kayak begitu? Rada-rada. Corona, emang dia lihat? Kagak. Tapi percaya. Meski kepercayaannya itu setengah-setengah. Setengah-setengah. Tapi dia percaya. Nggak lihat. Kenapa setengah-setengah? Waktu dia naik motor ke kantor, Gojek, kan rapet, udah kayak bininya aja. Laki bini. Waktu naik Gojek, nyampe kantor renggah, ntar pulang rapet lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Jadi kaya-kaya, waktu naik Gojek ada Allah, waktu di kantor nggak ada Allah, ntar naik Gojek ada Allah lagi yang jaga. Masih bagus. Kan ada percaya. Yang parah, dari rumah mau sholat Jumat sama temennya gandengan, tuntunan sampai masjid renggang, ntar pulang gandengan lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Percaya, nggak lihat sih, tapi percaya. Masa malaikat nggak percaya? Untuk ngeyakinin ada malaikat. Kita juga percaya ada corona tuh, cuman mensikapinya aja, nggak mau berlebihan. Berlebihan ini yang nggak bagus. Jadi kebingungan diri, kebingungan diri, begitu. Mau ke masjid mau jaga jarak, waktu ke pasar rapet senggolan. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Jadi udah kelewat, enggak. Lah enak jadi guru, ngajar kagak digaji. Ada guru, ini guru ngasih nilai ngapal, ngasih nilai, temu kagak sama muridnya, sampai murid nggak tahu. Ya baik begitu. Dulu dia, kalau dia muridnya bawa HP di sekolah, sentil, omelin. Kalau nggak punya HP, diomelin juga, kan bingung muridnya. Itu guru. Pas enggak belajar main HP mulu, dapat nilai 8. Nilainya bagus. Waktu sekolah rajin 5. Sampai muridnya nanya sama emaknya, bagus mana mak? Sekolah apa kagak? Waktu sekolah 5. Ini pas main HP mulu 8 tuh pak guru. Padahal gurunya diancam juga. Ada nggak kayak begitu? Ada. Guru ngasih nilai ngapal, ada nggak? Itu rada-rada. Awal mau kaget juga sama begitu tuh guru. Penyakit apa ya model begini? Lama-lama enjoy deh. Tuh guru. Asik juga. Bagaimana dia ngajar? Bajunya pakai dasi, bawahnya kolor. Saya curiga yang ketawanya kenceng nih. Tuh. Kan dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Kayak begitu. Lama-lama enjoy. Enak juga di rumah. Pas masuk,
Coba corona terus, begitu dia masuk begitu, nggak masuk dapat gaji gitu. Akhirnya kata Allah, nih gimana nih guru nih, kemarin ngeluh, sekarang masuk ngeluh lagi. Sampai muridnya, ya Allah, siang bawa tas baju biasa, pakai sandal cepit. Kita tanya, mau kemana nih? Sekolah. Kok nggak pakai seragam? Biar nggak kelihatan corona. Biar nggak kelihatan. Jadi corona tuh tahunya kalau seragam. Zaman kemarin udah kelewat katanya. Jangan dikurangin. Lo jalanan nih, jalanan dicegat, tutup portal, ditutup. Kalau lurus, kalau kanan mau boleh. Jadi corona tuh kalau lurus ada corona, kanan kagak. Rada-rada orang apa? Lockdown. Padahal yang bikin positif tuh bukan lockdown, rockdown. Jangan dicatat. Mau nyatet aja. Itu bikin positif. Bener nggak? Iya. Rockdown. Malaikat ada, percaya. Kedua, kita kudu percaya malaikat itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Hamba Allah. Tidak ada satu malaikat pun yang jadi Tuhan. Biar kata Roh Kudus Jibril alaihi salam. Jibril itu ruh namanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan terbesarnya pimpinannya, namanya panggilannya Ruhul Kudus, Roh Kudus. Jibril itu bukan Tuhan, hamba Tuhan, hamba ciptaan Allah, dicipta. Yang namanya ciptaan tidak sama dengan penciptanya dan tidak bakal berubah menjadi pencipta. Contohnya ini, apa namanya? Nih, namanya apa nih? Hah? Cincin. Nabi pakai cincin juga, sunat. Kalau kita ini masih awam, belum ikut Nabi tinggian. Jadi kalau kita hanya pakai pembeda doang. Di Ragunan tuh ada makhluk Allah jarinya 10, kagak pakai ini. Biar dikata saya beda, pakai ini. Biar beda. Cincin namanya, sunat pakai Nabi itu pakai cincin sunat di tangan kiri kalau satu, kalau punyanya dua baru tangan kanan. Ada kitabnya namanya Al-Khawatim Wahkamuha, hukum-hukum cincin, di mana Nabi makanya diatur Islam. Ibnu Rajab Al-Hambali diatur. Ini cincin, kira-kira nih cincin nih akan berubah menjadi tukang cincin enggak? Hah? Enggak. Barangkali 10 tahun lagi? Enggak. Cincinmu tetap cincin. Begitu makhluk. Malaikat ini makhluk. Maka tidak bakal berubah makhluk menjadi pencipta. Tidak. Dia tetap hamba Tuhan. Enggak bisa berubah menjadi Tuhan. Roh Kudus
Jibril alaihi salam, malaikat, hamba Allah, dicipta oleh Allah. Al-mukramun, kita wajib yakin malaikat itu yang ketiga, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Hamba mulia, ini hamba istimewa, makhluk. Apa istimewanya? Tidak diberikan nafsu, hanya akal. Sehingga malaikat ini perilakunya ibadah terus, tidak pernah bosan sama ibadah, enggak pernah jenuh sama ibadah. Malaikat karena akal, tidak pernah mendurhakai Allah seumur-umur sejak dicipta. Itu malaikat, apa yang Allah suruh nurut. Itu malaikat. Malaikat ini namanya hamba mulia. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang zikir terus. Malaikat itulah begitu malaikat, saudara. Malaikat itu wajib yakin ada. Dua, malaikat bukan Tuhan tapi hamba Tuhan, hamba Allah. Tiga, malaikat itu hamba mulia, mulia. Di mana mulianya? Kerjaannya ibadah terus. Tidak ada malaikat yang tidak ibadah, yang maksiat tidak ada. Itu malaikat. Keempat, malaikat itu tidak memiliki sifat-sifat manusia yang ada nafsu. Itu malaikat tidak memiliki sifat manusia. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tidak dijelaskan. Maka sesuatu yang tidak ada keterangannya dilarang berkomentar. Maka malaikat itu tidak memiliki sifat manusia. Mana? Manusia itu berjenis kelamin, ada laki, ada perempuan. Malaikat nggak ada. Tidak ada sifat laki, tidak ada sifat perempuan. Kenapa dilarang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerangkan tentang kelamin malaikat. Apakah dia laki? Apa dia perempuan? Maka siapa yang bilang malaikat itu berjenis kelamin perempuan umpamanya, kafir detik itu juga. Perempuan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alul malaikata hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang-orang kafir mengeluarkan statement tentang malaikat, yang mana malaikat itu hamba Allah yang mulia, hamba Allah, ibadur rahman,
Mereka keluarkan statement malaikat itu perempuan. Allah nyatakan asyahidu khalqahum, apakah mereka melihat, menyaksikan waktu malaikat dicipta oleh aku? Bilang malaikat itu perempuan. Satu tabu syahadatuhum, dicatat statement itu dan bakal dimintai pertanggungjawaban. Emang dia Tuhan? Begitu kata Allah. Adapun malaikat itu, kalau ada yang bilang laki-laki, tidak kafir. Kenapa? Seringkali malaikat ini bila berwujud manusia, berwujudnya laki-laki. Kalau berbentuk manusia, maka berbentuknya laki-laki. Bila ada orang berkata malaikat laki-laki, tidak kafir, tapi fasik, berdosa besar, sebab dia mengeluarkan statement yang Allah tidak jelaskan. Sedang Al-Quran menyatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Jangan Anda berkomentar yang Anda tidak tahu. Begitu Allah bilang. Malaikat itu, saudara, bisa berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep, manusia yang ganteng-ganteng. Enggak ada malaikat dengan bentuk manusia, kalau lagi berbentuk manusia dengan bentuk yang jelek-jelek, enggak ada. Malaikat itu ganteng-ganteng, cakep-cakep. Kalau ketemu Nabi malaikat Jibril alaihissalam, temu Nabi, kalau berbentuk manusia seperti sahabat Nabi paling gantengnya sahabat, namanya Dahyah Al-Kalabi. Itu ganteng Dahyah, cakep. Ada pemain Bollywood dari India, siapa tuh namanya? Iya, Serokan. Itu nggak ada apa-apanya. Sahrul Khan, Serokan, begitu. Itu ganteng Jibril kalau bermuka manusia. 124.000 kali Jibril ketemu Nabi Muhammad. 2 kali Nabi melihat wujud Jibril yang asli di awal dan waktu Isra Mi'raj. Sekali Jibril datang kepada Nabi dengan wujud manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat, hanya sekali-kalinya. Seringnya Dahya Al-Kalabi. Artinya ketika Nabi ngobrol sama Jibril, dipikir Dahya oleh sahabat. Habis itu nggak ada. Mana Dahya? Nah, Jibril tadi. Gua kira Dahya. Udah pergi begitu. Malaikat kalau berwujud, wujud manusia yang tampan. Dalam surat Maryam Allah jelaskan pada bagian ini, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Kata Allah, maka kami utus kepada Maryam, disebut Bunda Maria, ruhana, Ruhul Kudus, roh ciptaan kami, maknanya Jibril, panggilannya Ruhul Kudus, Roh Kudus. Saya kirim Roh Kudus, kata, kepada Maryam. Fatamassalaha, maka berbentuk tu Jibril ketika jumpa Maryam, basyaron sawiya, manusia yang gantengnya sempurna. Kalau kita enggak sempurna, ganteng, hidungnya mancung, hitam, ada aja. Ada yang ganteng putih, kakinya jalannya diseret, ada aja. Jadi ada aja kurangnya. Kita ini enggak.
jadi mampu berbentuk manusia dengan bentuk yang tampan. Malaikat itu begitu, dan kita dilarang mensifati malaikat dengan sifat manusia. Satu, kita wajib yakin malaikat itu ada. Dua, kita wajib yakin malaikat itu bukan Tuhan tapi hamba Allah, hamba Tuhan. Tiga, kita wajib yakin malaikat itu hamba Tuhan yang mulia, bukan yang jelek, yang dekat dengan Allah. Empat, malaikat itu tidak memiliki sifat manusia. Artinya, satu, tidak berkelamin. Sifat manusia tuh kudu ada kelaminnya. Kalau enggak laki, perempuan. Kalau enggak laki, perempuan. Ada disebut banci. Banci ini bahasa Cina. Banci itu bahasa Cina, udah menjadi bahasa Indonesia. Banci, bantu artinya kelamin dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya bantu kelamin. Ji artinya dua, memiliki dua kelamin, kelamin ganda. Ji, maka ada rokok Ji Samsu, begitu. Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. Kalau jiwaku sampai surga tuh 2, 3, 4 baru sampai surga. 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 dohor, asar, isya, baru nyampe surga. Kalau kagak begitu. Kalau pengen surga tuh 2, 3, 4 Ji Samsu, banci. Ini enggak saya ngajarin rokok-rokok, enggak tahu tuh yang pabriknya apa begitu itu. Ji, 2 alat kelamin. Kita yang enggak tahu hakikatnya cuma 2. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi Tuhan yang mencipta laki dan perempuan, dua-dua. Ini banci nih, bahasa Arabnya khunsa muskil. Kita yang nggak paham, dibiarkan nunggu tumbuh gede. Demannya sama siapa? Markona, Udin berarti. Begitu. Demannya sama siapa? Mamat, Markona berarti. Begitu, perempuan operasi. Kalau udah ngalamin begitu. Habis banci ada namanya bencong. Bencong sama banci beda apa sama? Beda. Begitu. Beda. Apa itu? Emang bani dicuru bacanya ben dalam bahasa Cina. Maka ban juga bencong tuh. Bencong. Ben itu artinya kelamin. Makanya ada obat tuh, obat orang laki, namanya Ben pas buat si Ben, begitu. Begitu. Cina. Bencong. Apa? Tuh cong tuh bahasa Madura, saudara. Jadi bencong, pakaiannya perempuan tapi dalamannya cong. Laki itu tahu dia. Begitu. Itu suka mainnya di Taman Lawang. Ngangguk-ngangguk yang pernah mau tuh begitu. Ini mau dandanan doang, realnya mah laki-laki murni. Maka kalau siang namanya Saleh, kalau malam Seli. Begitu. Dandanan doang, aslinya mah laki-laki. Malaikat tidak berjenis kelamin, sifat manusia. 2, malaikat tidak makan, nggak makan.
Lapar? Enggak. Orang yang ngasih kenyang Allah. Lihat puasa tuh. Kan kuat nggak makan sampai sore juga. Allah kuat. Coba aja nggak puasa jam 10 udah dangdutan dan keroncongan perut. Bener nggak? Iya. Tuh begitu. Malaikat nggak makan. Nggak doyan nongol-nongol. Ketupat laksa nggak doyan. Semur jengkol nggak ngerti. Nggak makan. Makanannya zikir. Maka dengan zikir tuh kenyang malaikat. Kalau kita belum kelasnya, makin banyak zikir makin lapar. Emang dosa kita banyak. Malaikat mau makin banyak zikir kenyang. Begitu. Kalau kita kagak, zikir makin banyak sakit. Itu kita. Banyak zikir tuh sakit. Lihat aja di orang tahlilan tuh. Kalau lebih tuh si ustadz yang mimpinnya daripada 33, udah banyak yang batuk. Belum berhenti. Jadi sakit tuh. Lebih dari 33 aja sakit. Iya. Kebanyakan ya. Jadi sakit. Enggak makan malaikat, enggak minum, enggak tidur. Enggak ada malaikat tidur. Enggak ada. Malaikat mulia makanya. Enggak jarang tidur, malaikat enggak ada tidur. Manusia itu tidur mulu. Dan manusia tidurnya diatur. Itu manusia. Kan malaikat manusia. Dia mau nonton bola Piala Dunia. Ditungguin dari sore. Mana mainnya jam 2 lagi. Mainnya. Emang juga di Qatar baru jam 10. Lah di sini jam 2 dia. Beda 4 jam dia. Jam 2. Karena siangnya capek, muter-muter habis jual kembang lumayan banyak. Baru 15 menit ngantuk. Kira-kira nih si manusia matiin TV-nya apa bikin kopi kira-kira? Hah? Bikin kopi. Biar apa? Biar seger. Saat dia baca Quran baru satu ain nguap. Kira-kira bikin kopi apa sodakullah? Hah? Sodakullah. Kenapa? Loh, kenapa di TV enggak? Dasar manusia. Waktu baca Quran Allah juga ngerti. Mata ada haknya. Allah disuruh ngerti sama dia. Dia yang gak ngerti. Kenapa waktu di TV itu dipakai ganti buat baca Quran? Ini baru seain udah nguap aja. Bikin kopi pada seger. Kudunya begitu enggak. Allah juga ngerti. Mata ada haknya. Ya badan juga kudu istirahat. Begitu kata dia. Manusia. Ada nggak begitu tuh Pak Guru? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Manusia tidur diatur. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, malaikat. Karena memang tidak diterangkan oleh Allah tentang itu. Jadi kerjaan malaikat itu apa? Ya ngabdi sama Allah, ibadah mulu. Dan malaikat itu jumlahnya banyak banget. Allah jelaskan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah doang. Betapa dalam riwayat hadis dijelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam tafsir Munirnya pada jilid 1 pada bagian ini, bahwa makhluk Allah tuh banyak. Salah satunya namanya manusia.
Dan jumlah manusia itu kalau mau dihitung 10% dari jumlah jin yang ada di bumi. Jadi manusia dan jin banyak kan? Jin banyak. Jin. Itu belum ditambah dengan jin yang merek Lea sama Levis, belum. Ini jin lah. Itu udah banyak kalau tambah itu lagi. Jin banyak. Jin hanya jumlahnya 10% dibanding binatang melata di bumi. Dikit, banyakkan binatang. Binatang melata di bumi jumlahnya 10% dibanding binatang yang ada di udara, yang terbang. Binatang yang terbang hanya 10% dibanding binatang yang di laut, namanya biota laut, banyak. Ikan tuh saben hari diambil tontonan, nggak bisa habis, banyak. Dan ikan di laut itu 10% dibanding malaikat yang ada di bumi. Itu aja udah seperberapanya. Malaikat di bumi 10% dibanding malaikat langit satu. Begitu seterusnya. Jadi jumlah malaikat banyak. Untuk apa ini diterangkan dan kita imani malaikat jumlahnya banyak? Untuk menyatakan bila kita nggak ibadah nih, si Udin kagak ibadah, kata Allah kagak rugi, masih banyak yang ibadah sama gua. Timbang lu doang kagak ibadah, kagak rugi. Yang rugi kita. Demennya lagi sakit, ya Allah, kalau sehat nih mau ke masjid ya Allah. Biar kagak bisa ke Arab Saudi, paling enggak Al-Madinah dah yang di Roblong, enggak Al-Madinah yang di Arab. Madinah. Begitu. Kalau udah sehat mancing lagi. Mancing lagi. Sampai Muara Gembong di Parani. Udah belum? Banyak malaikat, dan malaikat itu saudara bisakah dilihat? Secara umum tidak bisa oleh kita selain Nabi, karena malaikat dari cahaya. Cahaya kan kita nggak bisa lihat, dipegang nggak bisa, ini cahaya, kita pegang kena tangan, cahaya. Tapi bagi hamba pilihan, Nabi bisa ngelihat malaikat. Apakah wali-wali bisa ngelihat malaikat? Bisa, sebagai karomah. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama ahli waris para nabi. Bila Nabi bisa ngelihat malaikat sebagai mukjizat, maka ulama bisa melihat malaikat sebagai karomah. Boleh saja. Dan itu pernah terjadi kepada sahabat Nabi, sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas datang sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ditawarin, Ibnu Abbas mau minta apa? Ibnu Abbas ditawarin. Sedang doa Nabi manjur. Kalau kita ada kiai nawarin doa, ente mau minta apa? Paling enggak 5 kios tuh yang ada pasar kembang, ya Allah. Duit aja kalau kita, duit. Itu yang muncul tadi kita. Ini Ibnu Abbas ditawarin nama Nabi, mau minta apa? Nabi, kalau boleh saya minta, saya pengen lihat malaikat Jibril yang asli. Yang aslinya Nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Ibn Abbas, lan yarol malaka minal bashari illa amiya ghaira nabiyyin min anbiya'illah. Ibn Abbas, bila melihat malaikat bukan pangkat Nabi, bakal buta kecuali Nabi. Lan yarol malaka khalqun min khalqillahi illa amiya illa an yakuna nabiyyan. Kalau Nabi enggak buta. Kekuatan mata kita lemah. Jangankan malaikat, petromak yang cahayanya berapa watt doang, sejam aja begini nih.
kagak bisa lihat. Bener nggak? Buta. Apalagi malaikat. Bakal buta Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi enggak apa-apa deh kalau buta juga, tapi kalau boleh mohon, kalau udah tuaan aja butanya, udah tuaan, nawar, pengen lihat malaikat. Nabi angkat tangan, baik, ente pas sudah tua buta, udah tua. Maka satu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas lihat malaikat. Maka pinternya kayak apa? Wong al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bagaimana kalau cahaya itu dilihat seluruh? Maka Ibnu Abbas pinternya, Masya Allah. Ditanya apa aja dia bisa. Sampai ditanya Ibnu Abbas tentang darah apa yang pertama kali tumpah di bumi. Darah head Siti Hawa, bukan Qabil Habil, hamil dulu gitu. Pinter lihat cahaya. Pada akhirnya Ibnu Abbas pas udah tua, buta, nggak bisa lihat. Kata Ibnu Abbas, sadaqa Rasulullah. Emang Rasul nggak pernah bohong. Pas buta, nggak nangis, enggak. Emang ini mukjizat Nabi kalau dibilangin. Kalau udah tua, buta. Pas buta langsung Ibnu Abbas bernyanyi, bersenandung dengan gubahan syairnya, in ya'khudillahu aynaya nurahuma fa inna qalbi mudi'un ma bihi dararu. Andai mata saya buta sekarang ini, enggak apa-apa, yang penting hati melek. Begitu Ibnu Abbas. In ya'khudillahu aynaya nurahuma, kata Ibnu Abbas, fa inna qalbi mudhi'un ma bihi dararu ara bi qalbi dunyaya wa akhirati wal qalbu yudriku ma la yudrikul basaru. Dengan hati saya melek, aku bisa melihat dunia kayak apa, akhirat saya bisa lihat dengan ilmu yang penuh di dada Ibnu Abbas. Sebab hati bisa melihat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maka beda antara mata melek dan hati melek, beda. Seringkali bila mata melek, hati mati, akan menjadi gelap mata. Korupsi, nyolong, itu karena hati mati. Tapi bila hati melek, mata nutup, tidak mengapa. Imam Haddad yang punya ratib, ngarang kitab Nasruddiniyah, buta, alim, hafal Quran, hafal ini, nggak apa-apa. Kita yang melek kagak hafal-hafal, ya kan? Beda. Ini malaikat. Maka dengan keimanan pada malaikat, biar ada buah nih ngaji, saya mau tutup sedikit, belum selesai uraian. Maka dengan adanya malaikat, kita percaya adanya malaikat akan melahirkan jadi muslim yang hidupnya tenang, bahwa dirinya adalah artis. Kita manusia ini artis, disorting oleh malaikat Raqib, Atid, semua disorting dari melek sampai tidur lagi, sampai mati. Dan ini film bakal ditonton, yang dimana di akhirat tidak ada lembaga sensor. Kalau di dunia ada sensor film, ini enggak ada, utuh
Sampai ada di akhirat orang ngelihat, itu siapa itu? Malam-malam maghrib duduk nyender ngantuk. Ya siapa lagi? Emang kita orangnya yang waktu ngaji malam Selasa itu nyender ngantuk. Emang ada gambarnya. Emang pemainnya kita. Jadi enggak bisa dibohongi. Semua itu utuh. Enggak ada lembaga sensor di akhirat. Di dunia ada. Maka supaya film itu menarik, guntingin yang jelek-jelek itu, yang gagal-gagal dipotong-potongin dengan gunting taubat namanya, supaya nanti di akhirat yang ditampilin menarik semuanya. Itulah begitu. Dan ini pentingnya beriman kepada malaikat. Jadi tenang, sedekah ikhlas enggak dicatat, ada malaikat yang nyatet. Mau ngapain? Dipuyang-puyang, biarin aja, ada malaikat. Begitu. Orang ngata-ngatain, mulutnya ada malaikat yang nyatet. Terserah. Siapa nanam jeruk, buahnya jeruk. Nanam durian, durian. Nanam berenuk, buahnya enggak nemu. Masa nanam berenuk buahnya durian? Nanam kebaikan buahnya, nanam keburukan buahnya enggak nemu. Inilah yang disebut keimanan pada malaikat. Dan mudah-mudahan keimanan itu kepada adanya malaikat akan membawa perubahan kepada kita. Dan kita ada di akhir tahun, kita ngaji lagi tauhid tahun depan. Tahun depan, maka kita tutup lembaran buruk-buruk dan kita ganti dengan lembaran bagus, keimanan yang mantap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya? Mau doa? Doa aja. Baik.